Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan kasih tahu gimana sih cara penulisan gelar yang benar, karena lumayan banyak yang nanya, kalau aku dengan D3-nya ini, S1-nya ini, kira-kira penulisan gelarnya kayak gimana? Banyak yang nanya kayak gitu di kolom komentar, dan kayaknya kalau jawabin satu persatu nih bakal lama banget karena banyak yang nanya. Nah, jadi akhirnya aku buatin video aja, jadi teman-teman yang nanya bisa nonton video ini biar teman-teman tahu kira-kira penulisan gelarnya itu udah benar atau enggak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Sebenarnya gini, dalam etika penulisan gelar yang perlu dicantumkan itu adalah gelar yang tertinggi aja atau gelar terakhir. Misalnya aku lulusan S1, S2, S3, terus gelar terakhirku kan di S3 nih, pendidikan terakhirku di S3 dan gelar terakhirku misalnya PhD. Jadi kalau di namaku itu aku cuma tulis terakhir aja, PhD aja. Atau kalau misalnya aku S3-nya di Indonesia, ya gelar terakhirnya aku cuma tulis dokter aja, nggak perlu aku cantumkan gelar S1-ku, gelar S2-ku. Soalnya orang nggak mungkin S3 kan kalau nggak punya gelar S1 sama S2. Tapi ini balik lagi, kalau kamu mau mencantumkan semua gelar di namamu ya boleh-boleh aja. Ada seorang dosen yang lulusan D3, habis itu lanjut ekstensi S1, habis itu lanjut lagi kuliah S2, habis itu jadi dosen kan. Nah, terus udah itu lanjut lagi kuliah S3. Nah, semua gelarnya dicantumkan, jadi panjang banget. Dan kalau mau seperti itu boleh nggak? Boleh aja. Jadi ini balik lagi terserah ke masing-masing ya, karena kamu yang kuliah, kamu juga yang punya gelar, dan itu kebanggaan, ya silahkan aja kalau pengen ditulis semuanya. Nah, untuk penulisan gelarnya gimana? Kalau yang D3 plus S1 ekstensi, perlu ditulis nggak sih gelar D3-nya? Ya boleh aja ditulis. Kamu juga bisa menuliskan gelar S1 ekstensinya aja karena itu gelar yang paling tinggi. Atau misalnya kamu pengen nulis gelar D3-nya, bisa juga dicantumkan. Nah, jadi kalau kamu kuliah D3 terus lanjut kuliah S1, gelar D3-mu nggak hilang. Kenapa? Karena D3 dan S1 ini jenjangnya beda. Sama kayak kamu kuliah S1, habis itu lanjut kuliah S2, gelar S1-mu nggak hilang kan jadinya. Jadi gelar D3 tetap ada dan tetap dicantumkan, cuma terserah kamu mau mencantumkan atau enggak. Kalau misalnya mau mencantumkan, contohnya kayak gini ya, misalnya kayak MOKA AMDIP SH, itu AMDIP-nya untuk gelar D3-nya, SH-nya adalah gelar S1 ekstensinya. Jadi ini adalah contoh penulisan gelar D3 plus S1. Terus kalau misalnya lulusan S1, habis itu kuliah S1 lagi, kira-kira gelarnya jadi cuma ada satu atau jadi ada dua? Bisa gelarnya dua. Jadi misalnya kamu S1-nya sarjana hukum, habis itu lanjut lagi misalnya di FISIP, lulusannya gelarnya sarjana sosial, jadi nanti gelarnya dua, SH, habis itu SSOS. Kalau kamu mau menuliskan salah satu gelarnya ya boleh juga, terserah. Atau kalau misalnya kamu merasa aku nggak mau mencantumkan gelarku, ya silahkan. Tapi sebenarnya dua-dua gelarnya bisa dicantumkan. Kalau misalnya aku S1-nya sarjana hukum di PTN misalnya, habis itu kuliah S1 lagi dengan sarjana hukum lagi tapi di PTS, kira-kira gelarnya kan ada dua nih, sama-sama sarjana hukum, apakah dituliskan? Iya, dituliskan dua-duanya. Kalau kamu mau, kamu bisa tuliskan dua-duanya. Jadi gelarnya SH, SH, jadi ada dua gitu. Meskipun gelarnya sama, ya dua-duanya tetap dicantumkan. Kalau S1 plus S2, ini contohnya misalnya MOKA SH MSI, ini contoh penulisan gelar aja. Jadi SH itu gelar S1-nya, habis itu MSI gelar S2-nya. Ini kalau S2 di Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri ya tergantung. Kalau misalnya di eksak berarti MSc, Master of Science. Kemudian kalau S1, S2, S3 kayak gimana? Nah, kalau mau ditulis semua gelarnya bisa. Kalau misalnya kamu S3-nya di Indonesia, berarti gelarnya doktor. Doktor itu ditulisnya di depan nama. Tapi kalau misalnya S3 di luar negeri, gelarnya PhD. PhD ditulisnya di belakang. Jadi urutannya adalah nama, gelar S1, gelar S2, habis itu gelar S3 yang paling terakhir. Jadi urutannya seperti itu ya. Misalnya kayak MOKA nih di Indonesia, Dr. MOKA SH MSI misalnya. Tapi kalau misalnya lulusannya S3-nya di luar negeri, berarti MOKA SH MSI PhD misalnya. Kemudian kalau D4, jadi nggak S1 nih, lulusan D4 habis itu langsung S2. Gimana nih, kan sarjana terapan D4-nya. Bisa juga, jadi gelarnya misalnya STR SOS. Ini gelar D4-nya, habis itu lanjut S2 nih, misalnya psikologi MPSI, Magister Psikologi. Itu contoh penulisan gelar bagi kamu yang terutama nih, yang banyak nanya lulusan dari D3 mau lanjut ekstensi, kira-kira gelarnya seperti apa. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.